ini adalah gambar dari heaternya. Jadi kalau misalnya heaternya ini kita lihat bagian dalamnya ya, seperti ini. Ini yang saya gambar, ini garis yang ini, yang apa namanya, garis yang ini itu kalau kita misalkan robek gitu ya, kita lihat potongan dari dalam ya. Setelah kita lihat di dalam bentuknya itu, tampilannya di dalam ya, bukan bentuknya, tampilannya di dalam. Jadi heater ini terlihat di sini hanya separuh dari silinder itu ya, yang masuk atau yang tenggelam ya ke dalam air. Jadi heaternya ini dia dibuat penuh. Nah, heaternya itu inilah heaternya ya, heaternya itu ini. Jadi kalau kita lihat ya di dalam alatnya ini, alat pemanasnya ini, di sini terlihat bahwa si heaternya itu hanya sebagian saja yang masuk ke dalam tangkinya ya, ke dalam air. Jadi tidak seluruh bagian dari heater itu ya, tetapi di sini kita asumsikan, walaupun kondisinya demikian, kita asumsikan bahwa seluruh air di dalam heater itu sama kondisi temperaturnya ya. Itu asumsi di awal ya. Jadi di sini kita buatkan tadi asumsi awalnya ya. Asumsi awalnya adalah temperaturnya, saya buat T aja ya. Temperaturnya itu ya, temperaturnya, temperatur air sama di seluruh bagian di dalam tangki ya. Walaupun kenyataannya pasti dia itu akan lebih panas di sekitar sini gitu. Sini pasti akan lebih panas ya. Lalu nanti kontur, kalau kita buat kan kontur dari panasnya itu lama kelamaan dia akan berkurang panasnya. Semakin jauh dari titiknya itu akan semakin berkurang gitu ya, akan semakin berkurang. Jadi kalau dalam CFD itu dia pembuatan konturnya itu seperti ini ya, lama kelamaan dia jadi biru gitu, dingin. Nah, jadi dia biasanya itu lebih panas yang dekat dengan heater. Tapi dalam hal ini kita asumsikan seperti itu. Nah, kita juga mengasumsikan bahwa panas yang dihasilkan pada laju panas yang konstan ya, panas yang dihasilkan ya, asumsinya itu adalah panas yang dihasilkan ya, itu pada laju panas yang dihasilkan heaternya ya, pada laju panas yang konstan. Di sini laju panas itu adalah ya, Q dot sama dengan konstan. Jadi sama ya, sepanjang waktu dia sama laju panasnya ya, laju pemanasannya sama selama waktu T ya, sehingga total panas yang diberikan atau kita sebut di sini sebagai H itu sama dengan laju panas dikalikan dengan waktunya ya, laju panas dikalikan waktu. Nah, percobaan di sini menunjukkan bahwa panas itu yang dibutuhkan untuk merubah temperatur dari suatu cairan yang bermassa M ya, itu bisa kita hitung ya. Misalkan suatu cairan yang bermassa M, maka bisa dihitung dengan rumus M delta T. Nah, sehingga laju panas tadi ya dikali T M delta T. Nah, di sini dengan konstanta spesifik ya, dengan konstanta spesifik air
itu C, maka K itu sama dengan kali T sama dengan M kali C kali delta T, ya, sama 1, ya. Lanjutkan, saya besarkan dulu ya kertasnya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, panas ini merupakan bentuk dari energi ya. Kita tahu bahwa satuan dari energi itu adalah joule. Nih, panas ini ya. Panas ini merupakan bentuk dari energi. Nah, kita ketahui bahwa satuan dari energi itu adalah joule. Ya, satuannya itu adalah joule. Laju produksi panas itu kita sebut sebagai daya, ya. Jadi yang Q dot ini tadi, ya, itu kita sebut sebagai daya. Sebagai daya di sini. Jadi bukan panasnya di sini ya, bukan kalornya di sini, tetapi sebagai laju panas, ya, kita sebut sebagai daya. Nah, jika energi disuplai dengan laju 1 joule per detik, maka dayanya itu sebesar 1 watt. Jadi ya, jadi kalau misalkan laju 1 joule per detik, ya, maka ini akan menghasilkan daya 1 watt. Ya, karena 1 joule per second itu sama dengan 1 watt. Ya. Nah, contoh di sini. Contoh. Ya. Nah, kettle air berdaya 2 kilowatt, ya. Karena kettle air atau boiler ini berdaya 2 kilowatt, maka dia akan memproduksi 2000 joule tiap detik, ya. Maka dia memproduksi 2000 joule tiap detik, ya, itu maksudnya. Nah, dari persamaan satu tadi yang ini, ya, dari persamaan ini tadi dapat kita lihat bahwa nilai satuan dari si C ini tadi, ya, satuan dari si C itu adalah joule per kilogram derajat Celcius, ya. Jadi kalau kita buatkan kemari, maka nilai dari CPA, kalau kita ambil dari tabel, ya, properties dari air, nilai dari CP air itu, ya, nilai CP dari air itu kan 4200, ya. Satuannya itu adalah joule kilogram derajat Celcius per derajat Celcius. Nah, dengan demikian kita dapat menduga berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya, oleh si heater tadi, ya, dengan laju 3 kilowatt, ya, sini dengan laju 3 kilowatt, ya, untuk menaikkan suhu air. Misalkan di sini adalah, ya, kalau kita ingin memprediksi, kita dapat memprediksi, menduga, ya, dengan persamaan tadi berapa lama waktu untuk menaikkan suhu air, ya, dari 15 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius, ya. Kalau laju panasnya tadi, ya, jika laju panas 3 kilowatt, laju panas itu sama dengan daya, ya, 3 kilowatt. Nah, dan air yang mau dipanaskan dengan banyaknya air, sorry, saya ambil dulu tulisannya.
dengan kondisi banyaknya air yang dipanaskan, yaitu sebesar 100 kg. Jadi di sini laju panasnya itu sebesar 3 kW, temperaturnya itu dari 15 sampai 60 derajat Celcius dengan masanya itu 100 kg. Jadi kita disuruh menghitung berapa lama waktunya. Jadi dengan demikian, karena kita tadi teorinya itu adalah laju panas ya, maka kita bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan ya. Nah, rumus dari rumus dari waktu, kita ketahui bahwa energi itu adalah laju panas dikali dengan waktu tadi kan, maka waktu sama dengan laju panas dibagikan dengan panas dibagikan dengan laju panasnya ya, total heatnya, total panasnya dengan laju panasnya. Nah, rumusnya tadi kan sini M C delta T dibagikan dengan lajunya ya, maka dapatlah ini 100 ya, 100 masanya tadi 100 dikalikan dengan 4200 dikalikan dengan 60 kurang 15 untuk temperaturnya dibagi, nah wattnya itu kan 3000, berarti 3000 watt ya, 3 kilowatt berarti sama dengan 3000, maka dapatlah di sini waktunya 105 menit ya, atau sekitar waktunya itu adalah 1/3/4 ya. Waktunya itu adalah 1/3/4 jam atau sekitar 105 menit ya. Nah, dapatlah waktunya 105 menit atau 1/3/4 jam. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, kondisi realnya apakah ini sama ya, kondisi yang ini 105 menit ini apakah mungkin segini realitas di lapangan ya. Apakah realitasnya seperti itu kan, itu kita lihat itu nggak mungkin kan selama 1/3/4 jam gitu ya, waktunya terlalu lama itu. Nah, jadi kalau dia 100 kilo ya, nah jadi yang perlu kita lihat sini adalah heater silinder ini dapat memanaskan sekitar 100 kg ya, tetapi waktu yang dibutuhkan tadi dari perhitungan ini tadi ya, waktu yang dibutuhkan dari perhitungan ini dari 105 menit itu mungkin terlalu lama waktunya. Jadi di sini asumsi yang kita buat tadi mungkin ada yang kurang tepat ya, asumsi yang kita buat tadi mungkin ada yang kurang tepat. Coba kita lihat di sini. Di asumsi awal tadi adalah temperatur air seluruh bagian itu sama pada tangkinya ya. Dengan kata lain, si heater itu mampu memanaskan seluruh bagian ya. Maka perlu kita lihat lagi di situ dari asumsi awal tadi yang kita rasa kurang tepat. Asumsi yang dianggap kurang tepat. Asumsi awal yang kita anggap itu kurang tepat yang di awal tadi. Yang pertama yaitu kita 100. tadi memperhitung, kita tadi ya tidak adanya perhitungan ya, tidak memperhitungkan ya tentang casing dari silinder ya. Tulisan casing itu apa bahasa Indonesianya? Namanya sampul. Dindingnya Bu, dindingnya Bu, dinding silindernya Bu. Apa tuh istilahnya tuh casing? Kita bikin casing aja lah ya. Udah tahu kan maksud casing kan?
Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, kita tadi tidak memperhitungkan mengenai casing silinder. Dinding silindernya itu, ya, dinding silindernya kita tidak perhitungkan tadi. Ya, padahal dalam kasus bidang panas, ya, itu dinding silinder kan mempengaruhi dalam pemilihan panas, ya. Namun, kalau kita masukkan ini ke dalam model, ya, kalau dimasukkan ke dalam model malah waktunya menjadi semakin tinggi. Ya, jadi itu ya, jadi makin tinggi waktunya. Kemudian ada lagi asumsi kedua, coba kita lihat lagi. Seluruh air di dalam silinder itu terpanaskan, ya. Seluruh air di dalam silinder, ya, terpanaskan dengan baik. Nah, ini asumsi yang kedua, ya. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, ternyata ada yang bilang, oh jaringannya kurang bagus, jadi nggak bisa gabung. Oke, saya lanjutkan. Nah, seluruh air dalam silinder ini terpanaskan dengan baik. Itu yang kedua, ya. Ya. Nah, kita lihat ya kondisi dari gambarnya ini tadi. Kita lihat kondisi di gambarnya. Tadi katanya asumsinya seluruhnya itu bagian dalam tangki itu dapat dipanaskan. Dengan kata lain temperaturnya sama di seluruh bagian. Dan juga tadi diabaikan tadi casingnya, tentang casingnya tadi juga diabaikan, ya. Juga diabaikan karena tidak terlalu signifikan katanya. Jadi ternyata di sini belum tentu karena itu juga. Makanya kita lihat di sini heaternya, ini heaternya, ya. Ini adalah heaternya. Nah, ternyata kalau kita lihat di heaternya itu, ya, hanya setengah bagian dari silinder saja dia, ya. Heaternya itu hanya bisa memanaskan setengah bagian dari silinder. Dengan kata lain, hanya air yang ada di setengah bagian ke atas ini yang terpanaskan dengan baik, ya. Nah, berarti ada setengah bagian dari silinder lagi, ya, yang dia tidak terpanaskan, ya. Jadi ada setengah bagian lagi yang pada bagian bawah tidak terpanaskan. Nah, kita ketahui bahwa air dingin itu cenderung turun. Nah, air panas itu cenderung naik. Maka heater yang ditempatkan di atas silinder hanya akan memanaskan separuh dari massa air yang ada di dalam tangki. Oke, itulah dia kondisinya. Oke, kita buatkan di sini. Seluruh air dalam silinder terpanaskan dengan baik. Padahal kenyataannya dari gambar setengah, ya, hanya sebagian atau separuh, ya, separuh bagian silinder yang terpanaskan, yang airnya terpanaskan, ya, yang airnya terpanaskan. Yang airnya dapat dipanaskan dengan baik. Dimana kita ketahui bahwa, ya, air yang dingin ini akan cenderung turun, kemudian air yang panas ini akan cenderung naik, ya, akan cenderung naik. Nah, jadi lama-kelamaan dia kan kalau sudah dipanaskan dia akan turun, dia kan lama-kelamaan akan mendingin, dia akan turun gitu. Padahal di dalam perhitungan tadi kita yang di atas itu tidak kita masukkan itu, ya, kita anggap dia bisa memanaskan seluruhnya, ya. Padahal secara logika dari penempatan heaternya itu tidak mungkin dia bisa dipanaskan seluruhnya, hanya separuhnya saja yang bisa dipanaskan, ya. Nah, itulah dia kondisinya. Jadi kalau kita buatkan, ya, kita buatkan berapa besar kalornya yang digunakan untuk memanaskan hanya separuh bagian, ya. Jadi kalau kita buatkan hanya separuh saja di sini. Jadi kalau misalkan tadi berarti
hanya separuh saja, berarti massa air yang bisa diinginkan itu adalah 50 kg. Maka kalau 50 kg kita bisa panaskan, waktu yang dibutuhkan itu menjadi 52,5 menit. Nah, kalau dilihat dari waktunya ini, kondisi ini lebih mendekati kondisi real waktunya. Ya, lebih mendekati kondisi realnya. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan model yang lebih dekat lagi, ini bisa kita lakukan, ya. Untuk mendapatkan model yang lebih dekat lagi bisa kita lakukan dengan cara memasukkan unsur casing itu tadi, ya. Dan bisa lagi lebih detail lagi kalau ada kita masukkan lingkungan sekeliling dari heater. Kalau heaternya tidak kita berikan isolasi yang bagus gitu, bisa saja kita masukkan unsur itu, ya. Jadi di sini, ya, panas yang disuplai oleh heater, saya bikin aja tulisan di sini ya, untuk mendapatkan untuk mendapat kondisi yang mendekati kondisi sebenarnya, maka panas yang dibutuhkan atau yang disuplai, ya, panas yang disuplai oleh heater sama dengan panas, ya, yang diberikan ke air panas yang diberikan ke air ini adalah panas untuk menaikkan temperaturnya tadi sesuai dengan temperatur yang kita inginkan, ya. Menaikkan temperatur si airnya, ditambah lagi dengan panas yang diberikan untuk menaikkan temperatur dari casing. Oke, bentar ada yang masuk. Dari casingnya, ya, ditambah lagi dengan panas, ya, yang dilepas atau yang hilang ke lingkungan kalau dia isolasinya nggak bagus. Nah, sebenarnya inilah kondisi operasi untuk asumsi pada modelnya itu yang supaya mendapatkan model yang lebih tepat lagi gitu, ya, lebih tepat lagi. Nah, jika temperatur casing ini diasumsikan sama dengan temperatur air, ya, dan massa dari casing adalah massa dari bagian casing yang mengelilingi air, jadi bukan seluruhnya, ya, hanya massa yang mengelilingi airnya tadi, maka jadi jika temperatur casing PC, ya, temperatur casing itu sama dengan temperatur air, kita bikin sini TW, ya, ini casing, ini air. Jika temperatur dari casing ini sama dengan temperatur air, ya, diasumsikan, ya, dan massa dari casing itu merupakan massa bagian dari casing yang bersentuhan langsung dengan air atau yang mengelilingi lah, yang mengelilingi air, ya. Maka rumus yang ini tadi ini, ya, menjadi A sama dengan
T ditambah MC CC delta T. Nah, untuk lingkungannya ya, panas yang ke lingkungan ini ya, kalau dia diisolasi dengan baik ya, jika diisolasi dengan baik, maka ini bisa kita anggap 0 ya besarnya. Jadi tidak ada yang hilang di situ ya. Nah, panas yang dilepas ke seling tadi bisa kita anggap 0 karena nggak signifikan ya, terlalu kecil ya untuk itu. Jadi kita nolkan saja, diabaikan. Nah, karena demikian maka bisa kita dapatkan waktu yang tadi itu, yang dari contohnya tadi, T-nya sama dengan, karena tadi kita sudah buatkan di sini dia separuh ya, separuhnya saja yang dia terpanaskan ya. Maka kita buat di sini M-nya 50 kali 4200 kali, kita keluarkan saja ya, karena delta T-nya sama-sama menggunakan delta T di sini kan. Ya, bisa kita keluarkan delta T-nya. Ditambah massa dari casing, jika massa casing dari contoh yang ini, jika massa casingnya tadi ini, jika massa casingnya itu adalah 400 kg, kemudian C casingnya itu adalah terbalik ya, jika massa casingnya 5 kg, C casingnya itu adalah 400 ya, 400 Joule per kilogram derajat Celcius, maka waktu yang dibutuhkan itu menjadi ya, 5 dikali 400 dikali delta T-nya itu 60 kurang 15 ya, dibagikan dengan dayanya tadi kan 3000 ya, 3000 watt, maka dapatlah waktu yang terbaiknya itu adalah 53,5 menit. Nah, inilah lebih mendekati kondisi real, dan kita sudah memasukkan unsur casing di situ, walaupun nilainya itu lebih tinggi sedikit daripada yang ini tadi, tapi di sini kan belum ada casingnya gitu ya. Dari sini sudah kita masukkan unsur casing ya, jadi dan nilainya tuh lebih logika ya, dalam waktu 53 menit dia bisa memanas, kita bisa pakai airnya gitu ya. Nah, sekarang tadi kan sudah membahas mengenai berapa lama waktunya ya dalam kondisi operasi kalau kita sekali pakai saja seperti itu. Nah, sekarang perlu kita analisa apa yang paling ekonomis untuk mengoperasikan heater ya. Jadi ada tadi chartnya tadi, dia dimatikan lalu dia dipanaskan gunakan, atau dinyalakan sepanjang malam, tetapi termostatnya mengendalikan nyala matinya dari si heater itu tadi pada kondisi temperatur yang kita inginkan. Nah, sebelum ke arah situ ada sedikit yang mau saya sampaikan juga di teorinya, di dalam pengerjaannya ini nanti ya, sebelum nanti untuk contoh yang pada heater itu ya, ini ada beberapa yang harus kita lihat juga mengenai rumusnya ya. Jadi kalau misalkan kalian lakukan eksperimen, misalkan ya, percobaan kalian lakukan, misalkan bisa lakukan sendiri ya, di rumah pun bisa kalian lakukan kalau ada termometer ya, lakukan percobaan. Nah, misalkan kalian ambil lagi di sini segelas air panas ya, airnya benar-benar panas nih, kalian ambil baru dari kompor, baru dari air yang dimasak gitu kan, ambil, masukkan ke dalam gelas, lalu hitung berapa temperaturnya ya, letakkan termometernya ke dalam air panas tadi, baca berapa temperaturnya. Nah, lalu catat ya temperaturnya setiap 20 menit sekali ya, selama 2 jam. Nah, data yang diambil itu diplotkan ke dalam grafik ya, diplotkan ke dalam grafik, lalu hubungkan titik-titiknya. Nah, setelah dihubungkan titik-titiknya, lalu diukurlah slope yang terjadi setiap 20 menit ya, jadi antara temperatur dan waktunya setiap 20 menit, maka akan kalian dapatkan itu penurunan temperatur terhadap waktu
Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian buatkan itu, ya maka sebenarnya garisnya itu dia garis lurus sebenarnya ya, hubungan antara temperatur dengan waktu. Jadi penurunannya itu ya, kalau kita buatkan itu sebenarnya dia garis lurus ya, berdasarkan hukum Newton terhadap pendinginan. Bentar ya, ada yang masuk. Dari hukum Newton terhadap pendinginan, maka dia itu garisnya itu lurus ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan, ya, persamaan, berdasarkan hukum Newton ya terhadap pendinginan. Di mana perubahan dari temperaturnya d delta t-nya ya terhadap waktu ya, d delta t terhadap waktu dt ya, d delta t-nya terhadap dt itu sama dengan k kali delta t ya. Nah, di mana di sini K ini merupakan sebuah konstanta yang nanti nilainya ini harus kita cari ya. Nah, kita ketahui tadi bahwa kalau misalkan Q itu merupakan J ya, J sini sebenarnya konstanta apa namanya? Konstanta nilai koefisien ya, koefisien benda panas kali A ya, kali delta T. Nah, I di sini itu adalah dalam hal ini ya, Q-nya di sini itu adalah laju kehilangan panas ya. Atau laju pendinginan ya, laju pendinginan atau laju kehilangan panas. Maka kalau kita masukkan nilainya ya, ntar ada yang masuk. Maka dH per dt sama dengan min dA ini ya, delta T. Nah, dari persamaan yang tadi, yang sebelumnya tadi, di mana H itu adalah CW MW ya, tambah CC MC kali delta T yang kita bahas di awal tadi, maka dt per dt itu sama dengan min C kali A dikali MW CW ditambah MC CC kali delta T ya. Nah, jadi pada kondisi T sama dengan 0, jadi hasil dari penyelesaian dari persamaan yang tadi, persamaan yang ini ya, hasil penyelesaian persamaan ini ya, maka dapat kita lihat kalau misalkan kita masukkan ke dalam gambar ya, maka kita lihat nanti di gambarnya itu pada T sama dengan 0 ya, hasil gambarnya itu hubungan antara temperatur dengan waktu ya. Di sini adalah delta T, di sini adalah waktu ya. Kalau kita buatkan, kalau
perubahannya ya, perubahannya beda dengan waktu dengan temperatur, tapi sini perubahan waktu terhadap temperatur. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi hubungan antara perubahan temperatur maka kita dapatkan itu rumus dari delta T perubahan waktu temperatur itu tadi pada waktu T itu sama dengan delta T pada waktu awal ya dikalikan dengan eksponensial pangkat eksponen min KT. Jadi dapat dari situ. Jadi pada kondisi itu pada T sama dengan 0 itu diasumsikan bahwa delta T-nya itu sama dengan delta T pada kondisi awal ya. Saat T ya sama dengan 0 diasumsikan delta T-nya pada waktu itu sama dengan delta T pada waktu 0 ya. Jadi makanya dapatlah kita persamaan ini. Nah, persamaan inilah nanti yang digunakan gitu untuk yang penurunan yang lain ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mengetahui bahwa penurunan dari delta T, kalau dari gambar ini ya, kita lihat dari gambar ya. Penurunan dari delta T dari gambar ini ya, penurunan dari delta T di gambar ini ya ini penurunannya ini eksponensial. Ya, kita lihat di sini, dia eksponensial begini, ya eksponensial. Jadi dapat kita lihat bahwa slope yang terbentuk ya pada kurvanya itu ya lebih besar jika delta T-nya itu lebih besar ya. Jadi kemudian lebih besar daripada ketika delta T-nya itu kecil. Nah, kita lihat di sini slope-nya yang terbentuk di sini ya itu lebih besar daripada slope yang terbentuk ketika delta T-nya itu lebih kecil. Ya kan? Nah, maka dengan demikian ya pengertiannya di sini itu adalah untuk menjaga kondisi supaya air itu tetap panas ya. Berarti itu dia di sini kondisinya ini ya, kondisinya di sini kalau dia slope-nya besar ini berarti kan di sini memperlihatkan bahwa laju pendinginan dari si air itu sangat cepat. Berbeda dengan yang di kondisi yang di bawah ini tadi yang slope-nya kecil. Laju pendinginannya tuh lebih kecil. Ya. Kayak saya buat di sini. Laju penurunan temperatur atau pendinginan ya lebih besar dibandingkan yang ini ya. Jadi laju penurunan temperatur di sini lebih besar daripada yang di sini. Nah, jadi dengan kata lain, karena laju pendinginan pada kondisi awal itu lebih besar, ya pada kondisi ini kan ini T-nya T awal ya di sini 0, pada waktu T sekian gitu kan. Jadi laju pendinginan di awal ini tadi ya ini karena dia lebih besar, maka kalau kita buatkan dia si heaternya itu menyala terus menerus ya, menyala dia otomatis untuk menjaga supaya temperaturnya itu tetap berada di situ, maka kita membutuhkan energi yang besar ya, energi yang besar untuk menaikkannya. Dan berbeda dengan kalau misalkan kita biarkan dia si airnya itu melakukan proses pendinginan secara lambat, karena pada saat dia pada waktu tertentu di sini ya, di sini kita lihat slope-nya semakin kecil, berarti kan laju pendinginannya melambat
Ya, jadi laju pendinginan sangat lambat. Nah, berarti dengan demikian, kalau dari grafik hubungan antara perubahan temperatur dengan si waktu ini tadi, dapat kita simpulkan bahwa itu lebih murah kalau kita nyalakan si heaternya itu pada saat kita butuhkan saja gitu. Ya, karena slope ini tadi, ya. Jadi perbedaan slope ini tadi. Jadi kalau misalkan kita buat dia on, ya, on sepanjang malam heaternya. Jika heater on sepanjang malam, sebentar ya, ada yang masuk. Jika heaternya itu kita buat on sepanjang malam, ya, di mana termostat, ya, di mana termostat yang mengendalikan panas, laju panas, ya, maka ini akan butuh energi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena laju pendinginan pada kondisi awal itu sangat besar, ya, sehingga untuk menjaga kondisinya agar tetap seperti kondisi awal terus menerus, ya, maksudnya kondisi temperatur tinggi, ya, di sini ini, supaya dia menjaga kondisinya supaya tetap pada kondisi temperatur tinggi terus menerus, maka dibutuhkan panas yang lebih tinggi gitu, laju listrik yang lebih tinggi, ya. Berbeda dengan kalau misalkan dia off heaternya saat malam, ya, lalu dia on saat dibutuhkan. Nah, kalau kondisi seperti itu, kalau dia off sepanjang malam, maka dia si air itu akan turun. Dia di awalnya memang cepat, tapi lama kelamaan dia akan melambat lajunya sampai dia temperatur tertentu sini misalkan. Nah, ketika kita butuhkan baru kita naikkan lagi temperaturnya. Jadi kalau kita lihat temperatur difference-nya itu, dia akan tetap di situ. Tetapi kalau misalkan kita jaga suhunya tetap di atas, yang laju pendinginannya itu sangat cepat, otomatis energi yang dibutuhkan ini semakin besar. Kalau dari sini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan yang mana yang lebih murah, ya kan? Namun kita belum tahu seberapa murah dia kalau kita off-kan dia saat malam, lalu kita on-kan saat kita butuhkan. Itu yang mau kita lihat di sini, ya. Itulah yang mau kita kerjakan selanjutnya ini nanti, ya. Jadi berarti ini dia lebih hemat. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa hemat? Nah, itulah yang mau kita jawab dengan menggunakan model matematika kita. Oke. Sekarang kita menjawabnya. Metode 1. Nah, di metode 1 ini, di mana heaternya itu, ya, kita matikan, ya. Metode 1 ini kita buat di sini, ya. Jika tadi temperatur yang mau kita jaga, yang mau kita butuhkan, temperatur air yang dibutuhkan itu adalah
permukaan ya. Jadi kita ingin melihat perubahan temperatur ya di dalam heater itu sebesar 45 derajat Celcius temperaturnya ya. Temperatur di dalam heater sama 45 derajat Celcius. Misalkan kita anggap bahwa temperatur referensinya itu sama dengan 0 ya, berarti delta T-nya di sini adalah 45 derajat Celcius. Maka di sini bisa kita hitung ya, dari pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi ini waktunya itu adalah 8 jam ya, 8 jam atau sama juga dengan 2800 detik. Nah, berarti untuk menghitung berapa delta T ya, pada waktu T kita menggunakan rumus yang tadi ya, delta T pada waktu 0 dikalikan dengan eksponen pangkat min KT. Nah, ini sama dengan 45 dikali eksponen pangkat min K-nya tidak kita ketahui tadi nilainya ya. Kita ketahui cuma T-nya, berarti 28.800 K ya. Nah, jika luas permukaan dari penampangnya itu adalah 1 meter kuadrat dan koefisien pindah panasnya J itu sama dengan 10 watt per meter derajat Celcius ya. Maka kalau kita gunakan persamaan yang tadi ini, kita dapatkanlah persamaan yang di atas tadi ya. K sama dengan 10 ya, 10 dan dari rumus yang di atas tadi ya, yang ini kan ada untuk mencari nilai ya. Ini ada rumus ini tadi, di sini yang ada K-nya ya. Jadi kalau kita buatkan persamaannya, maka dapatlah kita nilai K kalau kita samakan dengan delta T ini tadi. Sorry, ini bukan delta tapi delta T ya. Sorry. Delta T. Maka dari sini kita dapatkan sebenarnya persamaan untuk si K-nya. Maka K-nya dari sini dapat persamaannya itu K sama dengan JA per CW kali MW kali CW, MW kali CW ditambah MC kali CC. Ini dilihat dari bentuk persamaan yang di sini tadi ya. Ini dari sini ya. Kalau dilihat dari persamaan yang ini ya, persamaan ini tadi ya. Ini kan D delta T per dt ya kan. Di sini ada D delta T per dt, sama dia bentuknya kan. Kemudian di sini ada delta T, di sini ada delta T. Maka ini ya, yang ini itu adalah nilai K-nya ya. Maka nilai persamaan untuk K itu kita masukkan kemari ya. Berarti K sama dengan 10 dikalikan dengan 1 ya, karena tadi rumusnya kan ini ya. Saya ambilkan saja, ini pindahkan ya. Saya pindahkan
Oke. Nah, ini tadi rumusnya ya. Oke. Jadi 10 kali 1 ya dibagikan dengan 50, karena tadi sama ya, kita menggunakan tetap 50 airnya 4.200 ya, ditambah casingnya tadi 5 dikali 400 C nya ya, ini 10 kali 1, maka dapatlah nilai K-nya itu adalah 1/21.200. Nah, nilai K yang dapat ini di sini ya, nilai K yang dari sini ini dimasukkan kemari. Nah, maka dapatlah dari situ delta T-nya ya pada waktu T itu sebesar 12 derajat Celcius kurang lebih ya. Kurang lebih 12 derajat Celcius. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa airnya itu turun ya. Dari kondisinya tadi kita 45 derajat Celcius, berarti temperatur air turun dari bukan hanya perbedaan ya, perbedaan temperatur air turun dari 45 derajat Celcius ya menjadi 33 derajat Celcius. Dari mana itu dapatnya? 45 ya dikurang 12 ya, 12 sama dengan 33 derajat Celcius. Jadi perbedaan temperaturnya itu tadi turun ya dari 45 menjadi 12. Nah, jadi sebanyak 33 derajat Celcius dia penurunannya ya, perbedaan temperatur tadi. Nah, kalau misalkan ini kita gunakan ya, data ini kita gunakan untuk menaikkan kembali temperaturnya pada waktu pagi hari ya. Jadi apa yang digunakan? Itu suara mikrofon siapa? Peridu. Oke, sudah saya mute. Waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan 33 derajat Celcius temperatur air adalah, karena kan tadi kan turun dia ya dari 45 derajat Celcius ya, turun sebanyak 12 derajat Celcius ya, turun menjadi 12 derajat Celcius ini. Jadi waktunya setelah dia pagi hari itu 12 derajat Celcius. Nah, kita ingin menaikkan kembali menjadi 45 derajat Celcius ya. Ini temperatur difference ya, perbedaan temperatur ya. Jadi sebanyak 33 derajat Celcius lagi perbedaan temperatur yang ingin kita naikkan. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan waktunya itu adalah pakai waktu yang tadi itu lagi ya, pakai waktu yang dari rumus ini lagi. Tadi kan ada tadi ya di awal tadi. Mana dia tadi yang di awal? Nah, pakai rumus yang ini lagi ya. Yang ini. Pakai rumus yang ini lagi. Ya. Tetapi di sini delta T yang kita gunakan itu menjadi, ini digantikan menjadi 33. Ya. Nah, T sama dengan MW CW ditambah MC CC dibagi Q dibagi Q dot ya dikali delta T. Nah, ini menjadi 500 kali dengan 33
4.200 ditambah 5 kali 400 dibagi dengan 3.000 dikali delta T-nya tadi 33. Nah, maka waktunya yang dibutuhkan itu setara ya, kurang lebih ya 40 menit. Nah, di sini tadi kan kita membutuhkan sebuah heater ya. Daya heaternya tadi kan 1 unit heater itu tadi 3 watt ya. 1 unit heater itu 3 watt. 3 kilowatt. 3 kilowatt ya lajunya, laju panasnya. Jadi dalam kondisi operasi yang 40 menit ini tadi ya, kita membutuhkan sebanyak 3 kali 2/3 ya. Ini dari mana dapatnya? Ini dapatnya itu dari 40 menit per 60 ya, karena tadi kan satuannya ya. Ya, kemudian maka ini sebanyak 2 unit ya, 2 unit heater ya, 2 unit listrik, 2 unit listrik ya. Ketika kita ingin mematikan selama 40 menit, ketika dinyalakan, ketika heater dinyalakan 40 menit pada pagi hari, supaya kita mendapatkan temperatur air tadi 45 derajat Celcius perbedaan temperaturnya ya. Jadi kita membutuhkan sebanyak 2 unit listrik. Nanti unit listrik inilah kita hargai sebagai uangnya tadi, sebagai nilai uangnya istilahnya ya. Jadi sebanyak 2 unit listrik ya, kalau kita ingin menyalakannya selama 40 menit pada pagi hari tadi ya. Nah, itu metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua. Nah, di metode yang kedua ini, di sini kita membuat ya termostat mengendalikan temperatur sepanjang malam pada heater ya. Jadi dia mengontrol temperatur sepanjang malam. Jadi termostatnya ini ya, dia akan switch on ya, termostatnya menyala. Termostat menyala jika temperaturnya itu di bawah 45 derajat Celcius ya, di atas temperatur lingkungan ya. Jadi 45 derajat Celcius di atas temperatur lingkungannya, dan mati lagi ya, dan mati lagi off ya saat 45 derajat Celcius temperaturnya, saat mencapai 45 derajat Celcius. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan temperaturnya sebanyak 3 derajat Celcius ya. Sorry, ini di bawah 42 ya, 42. Jadi sini kondisi operasinya itu adalah termostatnya diatur, dia kondisinya akan on apabila pada 42 derajat Celcius ya, di atas temperatur lingkungan. Nah, dia akan off lagi kalau di temperaturnya 45 derajat Celcius. Jadi kita bikin perbedaan range-nya itu, range temperaturnya itu adalah 3 derajat ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sebanyak 3 derajat Celcius ya, yaitu T-nya sama dengan, sama caranya seperti yang tadi itu juga ya, cuma di sini digantikan menjadi 3. Jadi saya nggak perlu buat lagi rumusnya. 100 kali 4.200 ditambah 5 dikali 400
dibagi 3000 dikalikan 3. Maka ini dapat waktunya itu kurang lebih 3,5 menit. Ya, 3,5 menit saja untuk menaikkan 3. Ya. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan temperatur untuk proses pendinginan ya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pendinginan atau penurunan ya. Penurunan dari pendinginan atau penurunan temperaturnya dari 45 ya, dari 45 derajat Celcius menjadi 42 derajat Celcius itu adalah IT-nya di sini sama dengan 1. Kita ambil dari persamaan yang tadi itu juga ya sebenarnya. Ini bukan persamaan di sini tapi persamaan pendinginan tadi yang dari hukum Newton tadi. Delta T pada waktu T ya. Itu sama dengan delta T pada waktu 0 dikalikan dengan eksponen pangkat min KT. Jadi dari sini rumus dasarnya. Maka nilai T-nya kita ya, T-nya itu jadinya 1/K kali log normal ya, ln delta T 0 dibagi dengan delta T pada waktu T ya. Maka dapatlah dia 1/K. 1/K-nya itu tadi 2000 ya, 21.200 dari yang pertama tadi kita hitung tadi ya, sama itu ya, 21.200 kali ln. Nah, yang mau kita turunkan tadi kan dia dari 45 ya, diturunkan menjadi 42 proses pendinginan ya. Secara proses pendinginan yang tadi itu 45 menjadi 42, berarti sini 42/45. Dari 45 menjadi 42 karena dari yang panas tadi 45 diturunkan menjadi 42. Berarti sini 45, di sini 42. Maka waktunya itu adalah kurang lebih 24,5 menit